Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana di program Curhat ya. Kali ini saya mau bacain sebuah curhatan yang masuk. Sebetulnya sebuah pertanyaan, tapi sepertinya ini juga jadi curhatan banyak orang ya terkait ini. Kita coba baca ya, kita coba bahas. Pertanyaannya kayak gini. Gimana ya caranya biar perkataan orang tua gak masuk semua ke hati dan pikiran? Soalnya saya capek sendiri. Orang lain bilangnya omongan omongan orang tua itu, gak usah dimasukin hati semua. Ambil yang perlunya aja. Ya iya, tapi buat saya susah karena ortu sendiri. Yuk kita bahas pertanyaan ini ya. Barangkali mungkin kamu juga merasakan hal yang sama. Nah, kita komentarin dulu satu-satu ya. Yang pertama gini, apapun yang orang katakan kalau lagi ngajak ngobrol kita, ya saya ulangi lagi ya, apapun yang orang katakan kalau mereka lagi ngajak ngobrol kita, sediakan diri kita untuk mendengarkan. Jadi sebaik-baiknya manusia, ya menurut saya sebaik-baiknya manusia adalah yang mau menyediakan diri untuk mendengarkan orang lain. Nah, ketika kita mau menyediakan diri untuk mendengarkan orang lain itu pasti akan menghargai kita, sangat menghargai kita. Karena ternyata teman-teman sekarang tuh udah jarang orang yang benar-benar mau ngedengerin orang lain. Jadi jarang banget orang yang mau nyediain dirinya untuk ngedengerin orang lain. Maka ini yang harus jadi prinsip pertama, patokan utama. Hal utama yang perlu teman-teman betul-betul perhatikan adalah yuk jadi orang yang siap menyediakan dirinya untuk ngedengerin orang lain ya. Dengan begitu kita ngomong apapun, orang lain tuh tiba-tiba ngerasa wajib untuk ngedengerin. Jadi karena kita sering menyediakan diri kita untuk mendengarkan orang lain, maka kemudian nanti akan otomatis orang lain tuh ngerasa wajib untuk ngedengerin kita. Karena apa? Karena mereka merasa hutang budi. Yaitu di ilmu psikologi ada teorinya namanya. Tokohnya namanya Anderson ya, yang bilang kalau kita berbuat baik duluan, disengaja dan optimal atau all out, salah satunya adalah menyediakan diri untuk mendengar, maka orang tuh berasa punya kewajiban untuk mendengarkan apapun yang kita sampaikan. Jadi itu dulu yang harus jadi patokan buat teman-teman ya. Kepada siapapun, apalagi ke orang tua, ketika mereka mau ngomong sesuatu, kita selalu siapkan atau sediakan diri kita untuk mau mendengar ya. Itu hal yang penting banget untuk bisa kita mulai coba lakukan mulai saat ini. Nah, tapi kemudian pertanyaan si penanya ini kayak gini nih. Gimana ya caranya supaya perkataan orang tua itu gak semuanya masuk ke hati dan pikiran? Maksudnya gini kali ya, bukan berarti nggak mau ngedengerin ya. Setelah menyediakan diri, berarti kan apa yang orang tua sampaikan, itu kita filter, mungkin maksudnya gitu ya. Di filter tuh supaya gimana caranya perkataan orang tua ini nggak bikin kesinggung di hati, atau bikin baper, dan juga nggak bikin overthinking. Mungkin maksudnya gitu ya, jadi pertanyaannya bagus. Jadi gimana caranya supaya ketika orang tua ngomong ke kita itu nggak jadi baper, nggak jadi tersinggung perasaannya, dan nggak juga bikin omongan itu membuat kita overthinking. Mungkin maksud pertanyaannya kayak gitu ya. Apa yang perlu dilakukan ya supaya nggak baper dan overthinking sama omongan orang tua? Gimana cara ngefilternya gitu? Mungkin itu kali ya pertanyaannya. Dan kata orang lain tuh katanya dia merujuk ke orang lain. Mungkin dia ini udah curhat sama orang lain, terus dia nanya ke orang lain kayak gini. Gimana ya caranya supaya omongan orang tua tuh gak semua didengerin? Enggak ya, harusnya semua omongan orang tua didengerin. Jadi bukan ambil yang seperlunya, bukan. Omongan orang tua itu pasti benar, pasti baik. Buat siapa? Buat kita. Menurut siapa? Menurut orang tua. Gitu ya. Bukan menurut kita, saya ulangi lagi ya. Apapun yang orang tua omongin, pasti baik, pasti benar menurut beliau-beliau. Maka siapkan dulu diri kita untuk mendengarkan. Nah, memang problemnya kemudian gimana caranya omongan itu nggak bikin kita tersinggung secara perasaan dan nggak bikin overthinking secara pikiran. Yuk, saya kasih tahu tips-tipsnya ya.
Siap? Kita masuk ke tips-tipsnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak baper sama perkataan orang tua dan juga nggak overthinking sama apapun yang disampaikan orang tua. Yang pertama adalah bersyukur dan nikmati setiap momen kita berinteraksi sama orang tua. Teman-teman, kalau jadi saya yang suka mengkonseling orang, yang sering didatengin orang untuk curhat, saya kemudian menemukan fakta, ya, saya punya datanya, saya menemukan fakta bahwa orang-orang yang menyesali, tidak menuruti, dan tidak betul-betul menikmati interaksi dengan orang tua, itu lebih banyak dibanding orang yang ini nih, yang overthinking dan baper karena orang tua, gitu ya. Jadi, saya kemudian menemukan bahwa banyak orang yang malah menyesal ketika sudah tidak lagi bisa berinteraksi dan berkomunikasi sama orang tua. Satu itu fakta yang jadi saya tuh nge-counseling orang itu dari 2018 sampai sekarang tuh udah puluhan ribu ya yang curhat di direct message, yang counseling langsung, itu total kasusnya ada 18.000. Dan dari kasus-kasus itu saya menemukan bahwa orang terkait relasi sama orang tuanya kebanyakan menyesal ketika tidak bisa lagi berkomunikasi intens sama orang tua. Nah, maka dari data itu, orang-orang yang punya privilege, punya keuntungan untuk bisa berinteraksi sama orang tua, itu harusnya bisa bersyukur, mensyukuri. Maka ajakan saya, yuk nikmati dulu tiap momen-momen berinteraksi sama orang tua. Nikmati itu. Jadi walaupun itu dicerewetin, direwelin, dimarahin, itu akan jadi momen-momen yang perlu kita nikmati dan syukuri. Buat teman-teman yang belum punya anak, yang sekarang sering dicerewetin orang tua, mungkin akan kerasa berat dan gak kerasa. Tapi coba deh, teman-teman ngelahirin aja satu anak aja dulu, anak pertama. Ketika momen anak pertama lahir, teman-teman akan ngerasain, wow, beratnya jadi orang tua dan betapa banyak yang ingin disampaikan oleh kita nih sebagai orang tua ke anak. Itu kayaknya banyak banget yang ingin disampaikan. Betapa yang ingin disampaikan itu bentuk cinta yang luar biasa. Wah, saya ngerasain betul ya ketika Nyanya lahir itu. Banyak yang ingin disampaikan, betul-betul membuncah, abundance ya. Abundance itu artinya keberlimpahan. Rasa cinta ini sangat berlimpah pada anak. Nah, ketika orang tua ngomong ke anak, itu tuh nggak bisa ditahan. Itu keberlimpahan cinta, saking cinta dan sayangnya kepada anak. Tapi kan tidak semua orang tua dianugerahi kemampuan untuk menyatakan pikiran, perasaan, pendapat yang tidak melukai pikiran, perasaan, pendapat orang lain. Kan nggak tiap orang tua dianugerahi kemampuan komunikasi yang baik, yang fluent, yang lancar. Tidak semua orang tua dianugerahi kemampuan berinteraksi, public speaking dengan baik. Maka yang terpenting adalah tadi selain menikmati setiap momen-momen, berhusnuzon. Yang kedua adalah husnuzon, yaitu positive thinking. Yakini bahwa apa-apa yang diucapkan orang tua ini bentuk cinta. Marahnya, rewelnya, cerewetnya, itu bentuk cinta orang tua terhadap kita. Maka kita cek lagi nih, bentuk cinta ini berarti kan ingin yang terbaik buat kita sebagai objeknya, objek dari pembicaraan itu. Mama pengen kamu tuh begini, mama pengen kamu begitu. Kita yang mendengar merasa itu tuntutan, tantangan, malah hambatan. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lebih husnuzon, yang lebih positif, itu tuh bentuk cinta. Yang kemungkinan orang tua kita nggak bisa berkomunikasi lebih efektif daripada itu. Kita harus tahu keterbatasan ilmu mereka, kemampuan, wawasan, pengalaman mereka. Jadinya ketika membahasakan cinta, kok yang kita tangkap jadi bahasa tantangan, tuntutan, dan hambatan. Nah, maka mindset itu, ini nuntut nih, ini ngehambat nih, ini nantang, kita ubah dulu jadi, oh ini bentuk cinta. Tapi bentuk cintanya ternyata terhambat oleh kemampuan komunikasi orang tua. Kita husnuzon dulu. Ini pasti sebetulnya niatnya baik,
tapi mungkin caranya karena belum berpengalaman, karena mungkin tidak punya keterampilan seperti itunya, jadi mungkin cara menyampaikannya seperti ini. Maka langkah yang ketiga, jadi tadi nikmati setiap momen. Yang kedua, berhusnuzon, positive thinking, bahwa semua yang dikatakan itu pasti baik. Yang ketiga kemudian, konversi atau pastikan, ya kita ubah, pastikan topik pembicaraannya itu pakai sudut pandang kita. Contohnya gini, misalkan, Mama tuh pengennya kamu tuh kalau kesini tuh bawa calon, ya calonnya udah jelas gitu ya. Kapan nikahnya? Jadinya kalau kayak gini tuh saya emang mau jomblo terus. Kalimat itu kan baik niatannya, tapi berasa menjadi tuntutan, hambatan, dan tantangan. Maka kita konversi kalimat itu jadi bahasa dengan sudut pandang kita. Iya mah, makasih banget, bener banget. Kakak juga pengen bawa calon, pengen ngenalin mama ke calon. Tapi kayaknya kakak terlalu sibuk, boleh nggak mah minta tolong? Nah, dibalikkan, dikonversi, ditarik energi yang positif dari orang tua juga. Jadi ketika ngajak pembicaraan itu bukan kita bilang, ya kakak juga udah nyoba. Enggak, tapi kita pakai sudut pandang kita untuk kembali meminta bantuan. Kita pakai sudut pandang kita untuk menyedot energi mereka. Iya, aku sudah berusaha, tapi kayaknya nggak kuat kalau nggak dibantu sama mama. Bantu yuk gitu. Iya nih, kakak belum dapat kerja, udah ngelamar-lamar kemana-mana, sepertinya butuh bantuan. Nah, jadi kalimat-kalimat itu, kalimat yang ya ini ya, poin ketiga tadi, mengkonversi dengan sudut pandang kita, lalu meminta bantuan pada orang tua, kemudian akan melepaskan peluang kita untuk tersinggung secara perasaan dan juga overthinking secara pikiran. Loh, kenapa peluangnya jadi lebih tinggi untuk melepaskan hal itu? Karena kita kemudian mengembalikan tadi. Kita kemudian mengkonversi, mengembalikan tuntutan, tantangan, dan apa yang disebut hambatan itu dikembalikan ke orang tua. Oke, kalau ternyata mama atau bapak meminta saya untuk begini begitu, saya udah mengusahakan semampu saya, yuk kira-kira apa yang bisa bapak dan ibu bantu. Lalu langkah keempat adalah call to action. Ajak untuk beraksi bersama-sama, dilibatkan. Oke, yuk kita bangun kesepakatan, kita melakukan action apa yuk, sama-sama yuk. Kalau mama bapak pengen saya punya jodoh, yuk tolong bukakan jalannya. Tolong bukakan jalannya, kenalkan sama siapa, cari besan yang cocok. Kira-kira kriteria bapak dan mama seperti apa. Yuk bareng-bareng, jangan nuntut, nantang, atau malah ngehambat, tapi kita kolaborasi. Jadi 4 langkah itu yang kalau dipraktekkan insya Allah akan membuat teman-teman bisa kemudian lebih menikmati, lebih memperbaiki relasi teman-teman sama orang tua. Atau teman-teman punya pengalaman tersendiri tentang hal itu, mau sharing di kolom komentar, boleh banget. Atau mungkin apa pendapat teman-teman atau tips-tips teman-teman dalam menghadapi kasus yang serupa? Yuk chat yuk di kolom komentar, kita sharing bareng. Bisa jadi nanti teman-teman ketika komen akan saya angkat juga jadi konten juga kita diskusikan di video selanjutnya. Terima kasih, yuk kita doakan si penanya ini atau orang-orang yang mungkin related sama kasus yang mirip dengan kasus ini, dibukakan pintu hatinya, ditabahkan, disabarkan, dan diperbaiki relasi sama orang tuanya untuk mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya Zen Permana. Teman-teman jangan lupa kalau suka sama video ini nge-like dan subscribe jika teman-teman ternyata belum ya. Kita tunggu sesi curhat di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.